Badami episode 17 ya. Hai, bertemu lagi dengan saya Mularia di edisi Badami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini ya, kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat Jawa. Masih Jawa nih ya. Apakah benar cerita ini sangat terkenal? Apakah benar ada seorang nama yang berhubungan dengan perabot ya? Apakah benar ada seseorang yang erat kaitannya dengan bentuk kendil? Siapapun dari manapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Joko Kendil. Pada zaman dahulu kala ya, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang seorang janda tua ya, yang tinggal seorang diri karena suaminya telah meninggal. Tuh, episode yang sebelumnya janda juga nih, yang sekarang janda juga nih ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, setiap hari ini ia mencari kayu bakar. Aing mah karunya di hutan. Jadi mau mencari bakar kayu di hutan ya. Kayu bakar. Lalu ia menjualnya ke pasar. Meski perjalanan dari rumah ke hutan itu ya, lalu ke pasar juga itu sangat-sangatlah jauh, tapi ia tak pernah mengeluh. Seperti itu. Ditambah lagi penghasilannya pun yang tak seberapa, tapi seorang janda ini ia sangat-sangat bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Nah, ya. Dan salah satu keinginan yang tidak bisa terwujud adalah memiliki seorang anak. Kemarin juga gitu ya, yang cerita Badami sebelum ini. Nah, pada suatu malam ya, janda tua ini ya bermimpi buruk. Tuh, episode yang kemarin juga bermimpi. Sekarang bermimpi. Yakni kejatuhan bulan di siang hari. Saat terbangun dia terkejut karena mimpinya terasa sangat nyata. Jantungnya berdegup kencang dan terasa tidak karuan. Apa yang akan terjadi? Apa maksud dari mimpiku? Tanya wanita tua itu dalam hati, tapi ia terus memikirkan dan mengkhawatirkan mimpinya. Keesokan harinya ia bergegas pergi ke hutan dan menuju ke pasar. Setelah menjual habis kayu bakar, ia berkeliling ke pasar untuk mencari kebutuhannya. Di tengah perjalanan ia bertemu segerombolan orang. Karena penasaran, ia pun mendekat ya. Ternyata orang-orang tersebut sedang mengerumuni seorang peramal. Saat janda tua itu mendekat, kebetulan ada seorang wanita yang ingin diramal. Ia mengatakan bila semalam bermimpi buruk dan ingin mengetahui maksud dari mimpinya. Pak Peramal, aku ingin bertanya soal mimpiku semalam. Coba kamu ceritakan mimpimu padaku. Ini yang ngomong nenek-nenek, lupa gue. Semalam aku bermimpi kejatuhan bulan di siang hari. Mimpinya terasa sangat nyata. Apakah itu pertanda buruk? Itu bukanlah mimpi buruk, justru itu pertanda baik. Mimpi kejatuhan bulan menandakan bahwa kau akan mendapatkan seorang anak. Ia terkejut. Anak dari mana? Gue janda gitu kan. Ya tapi kalau dipikir-pikir aku senang sekali gitu kan. Karena emang sudah lama menginginkan seorang anak kan. Dan ya janda tua itu terkejut ya karena mendengar ucapan. Dan semua orang juga terkejut karena mimpi wanita tua itu mendapatkan seorang anak. Sedangkan ia tidak mungkin karena seorang janda sudah tua pula gitu kan. Suami dari mana? Suami aja kagak punya. Ya apalagi harus punya anak gitu kan. Ya tapi di sisi lain sesampainya di rumah gitu kan, ia tuh disambut oleh dua orang pemuda yang sepertinya dari kerajaan. Mereka membawa bungkusan berukuran besar. Apa tujuan kalian kemari nak?
Kami hendak menitipkan sesuatu kepada ibu. Apa yang ingin kau titipkan padaku? Ini adalah bayi ibu. Kami ingin menitipkannya padamu. Tolong selayaknya besarkan ia selayak anakmu. Selayaknya anakmu sendiri. Cacut. Kenapa bayi ini dititipkan padaku? Sebenarnya ini adalah anak raja kami, Bu. Hanya saja ia dikutuk oleh raja jahat, oleh seseorang yang jahat, sehingga badannya menyerupai kendil. Raja tentu saja tidak sanggup merawatnya. Sebenarnya anak ini hendak dibunuh, tapi kami tak tega. Lalu kami mendengar bila ibu tinggal sendiri dan butuh seorang anak. Maka dari itu kami tawarkan anak ini kepadamu. Janda tua itu pun tersenyum. Dalam hati ia berkata, inikah jawaban dari mimpiku semalam? Baiklah, aku akan merawatnya. Iya, kami akan memberikan sejumlah uang padamu, Bu. Mohon diterima sebagai bentuk terima kasih kami kepadamu. Dan satu lagi, kutukannya akan hilang bila ia dipeluk oleh wanita yang dicintainya. Baiklah, aku yakin jika besar nanti ia akan menemukan wanita yang dicintainya. Kedua pemuda tersebut pamit undur diri ya. Wanita tua itu pun memeluk bayi yang berbadan aneh tersebut. Namun meski demikian ia sangat-sangat bersyukur ya, karena alhamdulillah gitu kan, dia bersyukur memiliki momongan seperti itu ya. Ia pun menamainya Joko Kendil. Nah, seiring berjalannya waktu, Joko Kendil telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa ya. Tapi meski begitu badannya tetap kerdil gitu kan. Wajahnya juga menyerupai kendil. Ia kerap menjadi bahan ejekan teman-temannya, dibully lah istilahnya. Ejekannya, si badan cebol, tak ada yang mau bermain denganmu. Katanya gitu mungkin boliannya ya. Ejek teman-temannya. Meski begitu pria ini tetap tegar ya, karena ia merupakan pria yang baik dan selalu membantu ibunya. Tiap pagi pergi ke kebun untuk bercocok tanam, dan hasil panennya itu sangat-sangat melimpah. Bersama ibunya ia sangat hidup berkecukupan. Dan pada suatu hari datanglah keluarga baru gitu kan. Datanglah keluarga baru, dan keluarga itu terdiri dari sepasang orang tua dan anak laki-laki yang berbadan kurus serta botak, yang diberi nama Gundul ya, karena fisiknya tersebut. Ia juga tak luput dari ejekan anak-anak di kampung. Gue juga dulu gundul. Si gundul botak. Tak si botak, tak si botak gitu. Siapa dulu yang pernah diejek kayak gitu? Aduh, tak si botak gitu kan. Kepalamu aneh sekali si botak gitu kan. Itulah si Gundul ya. Jadi ia merasa sedih gitu kan, dan kerap menyendiri seperti itu. Di suatu hari di sebuah kebun, Joko Kendil tak sengaja bertemu dengan si Gundul yang bersedih. Ia pun bertanya, kenapa kamu bersedih gitu kan? Kenapa kamu bersedih? Si Gundul pun menjawab bila ia tak tahan menjadi bahan ejekan warga di kampung ya. Nah, mendengar kesedihannya, Joko pun berkata, janganlah bersedih, biarkan saja mereka mengejek fisik kita. Kita perlu didengarkan. Yang penting kita harus tetap berbuat baik. Aku juga kerap diejek karena badanku kerdil dan wajahku mirip kendil. Tapi aku tak bersedih, karena aku punya ibu yang sayang padaku. Punya ibu gitu. Baik. Sejak saat itu mereka pun berteman ya. Ternyata si Gundul sangatlah berbakat. Ia sangat pandai bermain layang-layang. Tak hanya itu, ia juga jago memanah. Dan si Gundul kerap mengajari Joko memanah serta bertarung. Persahabatan mereka ini semakin lama semakin erat. Meski banyak yang mengejek, mereka tak memperdulikannya. Tuh, jadi yuk lah, kita pasti akan spesial. Kita akan berharga, kita akan dihargai bersama orang yang tepat di waktu yang tepat. Semangat, aku juga pernah jadi korban bully kok. Kalau jadi pelaku bully, kayaknya pernah juga. Astagfirullahaladzim gitu kan. Di suatu sore hari, di pasar yang sedang ramai ya, Joko Kendil ini mendengar adanya sayembara dari kerajaan. Dengarkan para pemuda, raja memiliki 3 putri cantik jelita. Bagi siapapun yang ingin melamar mereka, datanglah ke istana dan tunjukkan kemampuanmu. Ia pun tertarik untuk mengikuti sayembara itu, dan dengan penuh semangat, ia menemui ibunya dan menceritakan keinginannya. Ibu,
Aku ingin melamar salah satu putri raja. Akan kutunjukkan bakatku dalam memanah. Apakah kau yakin, nak? Gitu kan. Dengan tubuhmu yang seperti ini, apakah sang raja akan menerimamu sebagai menantunya? Aku rasa raja adalah orang yang baik, Bu. Aku yakin dia tak menilai fisikku saja, tapi juga kemampuanku. Ibu Joko pun menyetujui keinginan anaknya. Begitu pula dengan si Gundul yang juga memberi dukungan pada sahabatnya tersebut. Keesokan harinya, pria itu datang ke istana. Semua orang mengejeknya. Haha, mana mau seorang putri menikah dengan orang jelek sepertimu. Jangan harap gitu kan. Meskipun demikian, ia tidak putus asa ya. Ia dengan gagah menunjukkan kemampuannya dalam memanah yang diajarkan oleh si Gundul. Raja terkesima dengan kehebatan Joko Kendil. Ia pun meminta putri pertamanya untuk menerima Joko. Tapi putri pertama raja itu menolak. Ia tak mau menikah dengan pria yang tak tampan. Tapi berbeda dengan putri pertama. Putri terakhir justru tertarik dengan pria berbadan kecil ini. Ayah, bisakah aku menjadi istri Joko Kendil? Bagiku, ia pria yang baik dan bakatnya sungguh luar biasa. Benarkah kamu ingin menikah dengannya, anakku? Benar, ayah. Sebelum menikahi kami, biarkan kami saling berkenalan dulu selama 1 minggu. Bolehkah? Tentu saja boleh. Nah, sang raja pun mengumumkan 3 pria yang memikat hati anak-anaknya. Saat nama Joko Kendil disebutkan, orang-orang pun sulit mempercayainya. Di suatu pagi, putri bungsu berjalan-jalan dengan Joko Kendil. Orang-orang tak berhenti memandangi mereka. Tak sedikit juga yang berbisik. Apakah putri buta? Kenapa dia mau dengan pria cebol? Meski demikian, Joko Kendil dan putri bungsu tetap asyik ngobrol ya. Mereka tak peduli dengan ucapan orang-orang. Lalu Joko Kendil bertanya, Putri, kau sangatlah cantik. Sedangkan aku adalah buruk rupa. Bagaimana kau bisa tahan dan mau denganku? Sang putri menjawab, sungguh aku tak mempermasalahkan fisikmu. Hatimu baik, kamu juga berbakat. Itulah yang aku suka darimu. Hari demi hari pun berlalu. Tibalah sang putri bungsu dan Joko Kendil menikah. Acara pernikahan digelar secara meriah. Banyak tamu dari seberang desa pun menghadiri pernikahan tersebut ya. Dan di pelaminan, putri bungsu ya sudah duduk dengan wajah cantiknya. Saat Joko Kendil datang menghampiri pelaminan, orang-orang luar desa pun terkejut. Apakah benar? Ya, ini calon suamimu sang putri. Kenapa wajahnya seperti itu? Badannya juga kerdil gitu kan. Meski mendengar perkataan itu, Joko Kendil tetap berjalan dengan tegap menuju pelaminan. Si Gundul yang turut menghadiri pernikahan tersebut berbisik kepada Joko Kendil. Tak usah dengarkan mereka. Kamu adalah orang yang hebat. Sesampainya di pelaminan, prosesi pernikahan pun dimulai. Setelah sah menjadi suami istri, mereka pun diminta untuk berpelukan. Dan ya sungguh terkejut semua orang. Setelah sang putri memeluk Joko Kendil, tiba-tiba Joko berubah menjadi pangeran yang berwajah sangat tampan. Itu berarti kutukannya telah hilang karena dipeluk oleh wanita yang dicintainya. Mereka pun hidup bahagia. Itulah cerita Joko Kendil. Apakah sudah cukup? Cukup belum cukup? Tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita rakyat, apalagi yang terus berkembang di masyarakat ya. Dari manapun ceritanya serta siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Next, buat mau lagi ya yang mau berbincang dan bertukar pandangan serta memberikan saran cerita apa lagi yang akan kita angkat di Bademi selanjutnya, tinggal kita tapakan di kolom komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang Maulana miliki. Bertemu lagi di Badami.